30.000. Kita nggak mau tahu hidupnya si Ade, Pak. Kita nggak mau tahu. Kita kan dari awal fokusnya ke yang awal. Si Dadang doang. Gitu. Si Dadang doang. Si Adep lewat, dia beli 30.000, dia beli 11. Hai penonton setia YouTube RCTI Entertainment, saya Denny Cagur. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah setia nonton Dahsyat 2021 sampai detik ini, sampai sekarang. Thank you banget, tonton terus ya di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen, juga share ke teman-teman kalian. Tonton terus Dahsyat 2021 hanya di RCTI. Oke. Lempar sini. Ayo. Ini kalian nih. Kenapa? Hari ini seru banget, Pak. Oke. Seru banget kita kedatangan Kita happy, Dipa. Gue mau nanya, lo kenapa nggak dari segmen 1 tadi begini? Kitanya. Iya. Takut Ya. banget. Seru banget. Ada senior, Ya. takut salah ngomong. Kita di segmen 1, 2, 3, aku, Samuel, sama Marcel belum minum vitamin. Iya. Sekarang udah seger. Betul. Kalau kalian semangat, coba Sam kasih tahu ada info apa nih. Nih guys, Dahsyatnya 2021 dapat disaksikan juga secara streaming di aplikasi Vision Plus. Nonton juga berbagai TV lokal paling lengkap, film dan original series dengan judul baru setiap bulan. Download Vision Plus di App Store atau Play Store gratis. Oke, sekarang kita akan main asa otak. Asik. Ini bener-bener ya, ini gamenya keren banget. Benar. Gua akan melihat seberapa cerdas kalian menangkap, memberikan jawaban, Oh my menganalisa dan lain-lain. Oke. Kita bagi tim dulu. Tim yang pertama adalah Samuel dan Andres. Bro, kita harus bisa. Ini Tim mah kecil kedua, nih. Ayu Dewi dan Marcel. Sebelah Ayo. sini, silakan. Alright, Silakan ayo. siapa yang lebih pintar di antara mereka. Oke. Simak ya, soal yang pertama. Iya. Memasuki tanggal tua selepas jam kerja dan kondisi sedang lapar-laparnya, Iya. Imron dan teman sekantornya Andres mencari makanan yang paling terbaik di sekitar kebun jeruk. Pilihannya adalah sate ayam yang enak tapi mahal, Nah. bakso yang murah tapi antriannya panjang, Nah. dan ketoprak yang murah, meriah tapi tempatnya jorok. Setelah melihat-lihat dan menimbang-nimbang semua itu, akhirnya Imron memilih sate ayam yang enak walaupun harganya mahal. Pertanyaannya, makanan apa yang kira-kira dipilih Andres? Wow. 5, 4, Lu pilih apaan? 3, Sate. sate. Oke, berarti sama Imron ya. Sate. Imron milih sate, Andres milih sate juga. Iya. Analisanya, jawabannya? Karena biasanya kan kalau temen kantor nih ya kan pergi ke kantin bareng. Gue sate deh. Yang satu belum ngasih keputusan, dia biasanya ngikut, Pak. Oke, Ikut. apa? 5, 4, 3, 2. Ketoprak, Pak. Apa analisanya? Karena Andres Imron. anaknya suka makan sayur. Betul. Oke. Jawabannya Beda sate lu dan itu ini ketoprak. Andresnya beda lagi. Ternyata keduanya salah. Kok bisa, Pak? Jawabannya adalah Andres tidak milih apa-apa. Karena yang diajak Imron adalah teman sekantornya Andres, bukan Andresnya. Kan pertanyaannya apa yang dipilih Andres, Pak? Iya, apa yang dipilih Andres? Ya Andres nggak milih apa-apa karena Andres kan nggak ikut. Yang diajak Imron itu teman kan di sini jelasin ya. Tadi Imron sama Andres. Nih, memasuki tanggal tua selepas jam kerja dan lapar-lapar, Imron dan teman sekantornya Andres. Bisa Jamal, bisa Tatang. Maksudnya Imron dengan teman sekantornya. Iya. Andres. Oh, kata siapa sih Andres? Enggak, Imron dan teman sekantor Andres. Berarti kalian tidak bisa menganalisa soal. Iya Pak. Berarti kecerdasan kalian masih di bawah rata-rata. Soal kedua, dengerin ya, simak Dia pesen makanya. ojol. Gitu makan. cara mainnya. Simak ya, Simak. UI. Dadan adalah orang yang irit. Dadang. Pada hari itu ia punya uang 350.000. Lewatlah Rifli, tukang cimol. Kemudian Dadan beli dia. seharga 50.000. Dan berhubung masih lapar, Dadan beli lagi seblak seharga 50.000. Tak berapa lama lewat si Adef, tukang gorengan. Dia beli 30.000. Berapa sisa uang Dadan sekarang?
Nah. 170. Uangnya 350.000. Pak, Pak, Coba aja habis. 270.000. Kenapa? karena lewat. Iya, lewat doang yang pertama. Yang beli cuma gocap. dua. Yang beli cuma 2. 50.000 Dia cuma sama beli 30.000 ya. gorengan sama yang kedua. Yang pertama cuma lewat. Yang pertama cuma lewat, jadi sisa uangnya Jadi 80.000 ya kan belanjanya. Duitnya ada 350.000 kan. Jadi 270, Pak. 270. Habis. Kenapa? Karena kan tadi uang si Dadan 350.000 pada hari itu. Iya. Terakhir pertanyaannya berapa sisa uang Dadan sekarang? Nah ternyata dari hari itu ke sekarang Dadan tuh jajan mulu Pak. Jajan mulu. Jadi Tapi nggak diceritain. betul. Oke. Jadi habis. Masuk akal sih, Bu. Dari dua jawaban, Ini ada lewat yang dua. dua-duanya salah. Apa? Berapa sisa uang Dadan sekarang? Sisanya 250.000. Lo kenapa, Pak? Karena yang dibeli kan gorengan. Nih yang beli gorengan tuh bukan si Dadan, tapi si tukang seblak. Dadan cuman beli cimol sama seblak. Nih dengerin ya. Dadan orang yang irit pada hari itu ya punya uang 350. Lewatlah Rifli tukang cimol. Kemudian Dadan beli 50.000. Nah ini dibeli nih sama Dadan. Ya. Dan berhubung masih lapar, Dadan beli lagi seblak. 50.000, dibeli nih, udah 100.000. Tak berapa lama lewat si Adep, si tukang gorengan. Dia beli 30.000. Si Adep Iya, yang lewat, dia yang beli. Dia beli seblak. Ada beli. Pak, ini tukang gorengan beli sebelah. Tak berapa lama lewat si Adep, Si si Adep. tukang gorengan. Dia beli 30.000. Si Adep ngapain diceritain? Kan kita lagi fokus sama hidupnya sih. Bener, Kan siapa namanya? ada. Dadang, ngapain Kan si gue Adep ceritain sebelumnya nih. Lewatlah si Rifki tukang cimol. Iya, Dan iya, Dadan udah paham, beli. udah paham. Berhubung masih lapar, Dadan beli lagi seblak. Udah paham, 50.000. udah paham. Tak berapa lama lewat si Adep, si tukang gorengan. Dia beli 30.000. Kita nggak mau tahu hidupnya si Adep, Iya. Pak. Kita nggak mau tahu. Kan dari awal fokusnya ke yang awal. Si Dadang doang. Gitu. Si Dadang doang. Si Adep lewat, dia beli 30.000, dia beli seblak. Iya, kenapa diceritain dia beli sebelah? Berarti lu tidak bisa menganalisa dari kata-kata soal. Kalau lu menjadi penegak hukum, lu pasti gagal bisa menghukum orang-orang yang salah. Pak kita nggak Kok protes ke Pak. hukum? Pak, bentar, dari gorengan sebelah kok ke hukum tiba-tiba jauh benar. Karena lu tidak bisa menggunakan kata yang tepat untuk pemilihan kata-kata untuk sebuah redaksi. Itu bisa membuat undang-undang yang lu ciptakan undang-undang bisa tahu amat. merugikan. Undang-undang yang diciptakan. Soal yang ketiga, konsentrasi. Ini masih lemah-lemah otaknya parah. Ini kita bisa dapat poinnya, Ren. Ya. Ini terakhir Pak. Atap adalah seorang pemilik baju. Ini Atap. yang di rumah boleh ikutan mikir ya. Siapa Atap? Atap adalah seorang pemilik pabrik baju. Ya. Pada suatu hari, ia membuat sayembara. Ide kepada karyawannya bagaimana caranya supaya penjualan di pabriknya dapat meningkat. Ya. Kevin punya ide promosi beli 2 gratis 1. Anwar punya ide diskon 50% untuk setiap pembelian kedua. Oke. Krishna punya ide buy one get one free. Dari semua ide tersebut, nih, yang dipakai adalah Cikiwir. Ya. apa? Buy one get one. Nah, itu ada dua alasan, Pak. Satu, buy one get one. Itu kan gak ningkatin penjualan, yang ada bikin rugi. Betul. Yang kedua, Krisna jual oleh-oleh, Pak, nggak jual baju. Nah, Yang dipakai idenya Krishna katanya. Dari semua ide tersebut yang dipakai adalah Buy one get one. Yang nggak dipakai tadi yang nggak dipakai. Pak, yang dipakai Tadi apa yang kan yang- Bapak nanya yang nggak dipakai. bukan yang dipakai dong. dipakai, Gimana sih? Yang dipakai adalah Ide yang dipakai adalah ide yang pertama timnya. 2 gratis 1. Timnya. Kevin, 20%. Anwar atau Krishna? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Pak, Yang kedua, yang pertama. Beli dua Kevin. gratis satu. Iya, beli 2 Beli gratis 2 gratis 1. Pak saya punya jawaban, Pak. Apa? Kan ditanyanya ide yang dipakai yang mana. Belum tentu si Atap pilih ide dari ketiga itu kan. Oke. Bisa jadi itu cuman sayembara untuk kayak belum tentu dipilih gitu. Dia pakai idenya dia sendiri. Dia cuma pengen lihat orang. Jadi Oke, itu bisa kayaknya juga ide dia analisa sendiri. ya. Bisa Akal juga ya. Ya nggak? Akal. Ya dari semua ide tersebut yang dipakai adalah kita lihat jawabannya kamu salah, kamu salah. Dari semua ide tersebut yang dipakai adalah baju. Saya banting aja nih, Bang. Bentar. Yang dipakai idenya siapa? Iya. Bukan dari ide tersebut yang dipakai adalah baju. Loh, kan dia pakai celana juga, Pak. Bapak kenapa nggak jawab celana juga? Ya, coba gimana? Tuh, yo. Yang dipakai ya baju.
Yo. Pak, ini sama kayak si Dadang sama si Adep tadi, Pak. Ini kan kita lagi ngomongin ide. Iya. Ngapain tiba-tiba baju? Tapi Melenceng pertanyaannya ini. dengerin, dari ide tersebut yang dipakai adalah yang dipakai ya baju. Tapi nggak salah sebenarnya sih, cuman ngeselin aja sih Bu. Iya berarti lu gak bisa mengatakan. Ini soal terakhir ya. Gary, Feli, dan Didin adalah pekerja di sebuah kantor swasta yang merupakan perusahaan multinasional company yang biasa berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. Pada suatu hari saat atasan mereka tidak ada, diam-diam Gary pulang jam 11 siang. Feli pulang jam 2 siang, Didin pulang jam 5 sore. Pertanyaannya siapa yang mendapat teguran keras saat perbuatan mereka diketahui HRD? Siapa yang dapat teguran? Aduh. Gary jam 11 siang, Feli jam 2 siang, Didin jam 5 sore. Siapa yang dapat teguran? Pertanyaannya gimana, Pak? Tegur HRD, nggak ada. Siapa yang mendapatkan teguran keras saat perbuatan mereka diketahui? Nggak ada yang tegur. 5, 4, 3, 2, 1. Tegur HRD. Nggak ada kan atasannya. Analisa, ayo. Kalau menurut kita, Pak, tidak ada yang ditegur. Kenapa? Karena HRD-nya nggak ada. Oke, menurut kalian? Yang dapat teguran keras. Iya, Maling. 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 Ah, maling. Ya, ini hadiahnya 10 juta beneran kalau bener ya, dari gua pribadi. Kita baca Maling ya. / penjahat. Jawabannya adalah tidak ada. Yang Jawabannya adalah pertanyaannya, siapakah yang mendapat teguran keras saat perbuatan mereka diketahui HRD? Jawabannya, mereka bertiga yang mendapatkan teguran keras. Karena mereka tidak ada yang memakai baju.